Nah, Al-Fatihah dia spesial. Al-Fatihah itu kan ada alnya ya. Ya. Fatihah itu artinya pembuka. Oh, ini kelihatan? Belum saya tulis. Masya Allah, imannya kuat banget, belum ditulis udah kelihatan. Wah, luar biasa. Ya, semoga Allah ampuni dosa kita. Fatihah. Oke. Sini baik-baik, fokus. Fatihah itu artinya pembuka, bukan sekedar pembuka, tapi pembuka semua ragam kebaikan, semua jenis kebaikan. Nah, sebelum ada kalimat Fatihah ini masuk alif lam. Kalau kita belajar gramatikal bahasa Arab di ilmu nahwu khususnya, ya ilmu nahwu. Jadi ada 4 turunan bahasa Arab itu. Jadi ada nahwu, ada sharaf, kemudian sharaf 12 turunannya, ada balaghah 3 turunannya. Ada ma'ani, bayan, badi'ah. Ma'ani itu untuk memilih kata sehingga diksinya tepat untuk diungkapkan. Kayak kita mau bicara ke orang dewasa dengan anak kecil, anak muda beda kan? Bahasa milenial dengan bahasa yang senior lain ya. Itu ma'ani. Bayan cara mengungkapkannya supaya jelas. Badi untuk memperindah kalimat supaya nyaman diterima. Jadi kalau kita mengajar seperti orang tidak tergurui, memerintahkan tidak tersinggung untuk kemudian diarahkan, itu badi ya namanya. Sama kayak Anda memuji, saling puji ya. Kamu cantik deh, itu biasa. Tapi kalau kita katakan rembulan pun kalah oleh pesonamu saat ini, itu badi namanya. Silakan bikin status. Arud. Yang terakhir arud. Arud itu sebetulnya ilmu untuk bikin puisi di Arab. Ada 16 rumusnya. 16. Jadi disebut bahar namanya. Ada tawil, tawilun lahulun al-bukhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu. Ada rajaz. Ya mustafilun 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 mustafilun. Sautus safiril bulbuli hayyaja qalbi thamili al-ma'u wa zahru ma'a zahri lahdil muqali fa anta yasali dari wa sayyidi wa maulali fa kam tayyibuli wa zairun uqayqali qataftuhu min wadatin fi hadha ar-rajuli fa qala la 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 faqad ghada muharwili wal walad wali ya wailali fa qultu la tuwalwili fa bayinu lu ali qalat lahu hina kadha in radidul muqali kahatan ka khailali tabtabitam tabtabuli. Coba diulang. Itu orang Arab. Cuma nanti belakangan itu bisa jadi rumus untuk bisa membedakan cara baca Quran dengan cara bacaan di luar Quran. Bisa. Di puisi itu kan puisi Arab ada qasidah namanya. Ya qasidah itu asalnya bukan yang pakai rebana, bukan. Ya qasidah itu kalau puisi ada 7 bait disebut qasidah. Misal, rumusnya madid. Mufa'alatun fa'ilatun tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Itu asalnya qasidah. Dari bait puisi rumusnya madid. Ya, tapi orang jahiliyah dulu pun saat masuk Islam itu nggak pernah baca Quran dengan langgam-langgam ini. Ya pernah ada riwayat sampai Nabi misalnya imam baca Quran dengan madid. Ya, tala'al badru alaina wadduha wal laili idza saja. Kan enggak kan? Jadi sejahiliyah-jahiliyah mereka pun itu nggak pernah digunakan langgam ini untuk baca Al-Quran karena memang beda. Jadi kaidah makanya nggak bisa musik misalnya sekarang lagunya dipakai untuk baca Quran itu nggak bisa. Karena beda, ya beda ininya, frekuensinya lain. Gak ada kan imam baca sekarang, iya karena na'budu wa iya karena nasta'in, gak ada kan? Ya bisa sih bisa, cuman enggak gitu ya, kan gak enak kedengarannya. Itu ilmunya arud namanya. Dan ini ilmu bisa digunakan untuk mengukur pahala yang diberikan oleh Allah. Nanti lain waktu kita bahas. Nah, di ilmu nahwu ada al. Al ini punya 2 arti secara umum. Satu disebut ta'rif, ma'rifat. Ma'rifah, yaitu huruf yang ketika melekat pada kalimat menunjukkan sesuatu yang khusus, spesifik. Kalau di bahasa Inggris the mungkin ya, artikel the, car, mobil, umum. The car, yang ini nih, bukan yang lain. Pen, umum. The pen, yang ini, bukan yang lain. Itu dalam bahasa Arab al namanya. Jadi kalau ada al, yang dimaksud yang ini, khusus, spesifik, bukan yang lain. Al pertama yang melekat pada Al-Fatihah berfungsi ma'rifah, menunjukkan sesuatu yang khusus. Surah ini adalah surah pembuka yang sangat khusus karena dia disusun khusus untuk membuka surah-surah dalam Al-Quran. Jelas? Semua ayat Quran itu baik.
dan pembuka kebaikan di ayat-ayat Quran disebut dengan Al-Fatihah. Jadi kalau Anda belajar Al-Fatihah dengan baik, maka Anda akan temukan bahwa surah ini khusus ditempatkan membuka untuk semua untayan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, Al di sini kenapa disebut Al-Fatihah? Karena surah ini khusus ditempatkan untuk membuka bacaan dalam sholat. Jadi ketika kita mulai takbir, Allahu Akbar, rukun bacaan pertama dalam sholat itu Al-Fatihah. Jadi kalau bapak, ibu, teman-teman, ikhwan, akhwat tidak baca iftitah, itu sholatnya masih sah. Karena sunnah hukumnya. Tapi kalau Anda sengaja nggak baca Al-Fatihah, maka Anda mengulang sholat, batal hukumnya. Jelas? Nah, yang dahsyat yang mau saya sampaikan, ini rahasianya. Awas, saya fokus ya, ini rahasia dan diantara kita saja. Oke. Disebut alnya yang kedua dengan istighraq, namanya istighraq. Ya, jangan hafalkan istilahnya, yang penting paham maksudnya. Istighraq itu al yang menunjuk makna yang komprehensif, holistik, sesuatu yang menyeluruh. Semua menyeluruh sifatnya tanpa kecuali. Al. Contoh begini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al di situ mencakup semua maknanya, komprehensif, seluruhnya tanpa kecuali. Makanya ketika hamdun artinya pujian, alnya diartikan segala. Lihat terjemahan. Segala puji hanya milik Allah. Alnya semua. Jadi semua jenis pujian kembali ke Allah. Nah, konsekuensi fikihnya, kalau kita katakan semua pujian hanya milik Allah, berarti jangan mengambil bagian dari pujian itu, sehingga berkuranglah sifat pujian kita kepada Allah. Contoh, Anda punya anak nih, dilatih baca Quran, bagus, sampai hafal 30 juz. Tiba-tiba teman berkata, Masya Allah, ukhti, akhi, anaknya pintar sekali, bagus, hafal Quran. Anda katakan, Alhamdulillah, semua karena Allah. Cukup. Jangan tambahkan lagi. Kalau Anda tambah, berkurang pujian itu. Ya, saya juga berdoa sih, malam-malam saya doakan, terus saya latih juga, kirimkan pada guru yang baik, itu jadi wasilah. Nah, itu berkurang. Jelas ya? Anda sakit, kemudian ke rumah sakit, terus kaki sudah mulai agak baik, teman-teman nengok, gimana kondisinya bro? Ya kawan, bagaimana kondisinya? Alhamdulillah, sudah baik. Nah, kalau sudah alhamdulillah jangan ditambah. Ya, walaupun sedikit, ya, walaupun meskipun barangkali itu hilang semua. Karena ada. Nah, sekarang masukkan ke sini. Tadi teman kita baca Al-Fatihah, fungsi yang kedua, dia ini. Istighraq menunjuk pada makna semua tanpa kecuali. Kalau digabungkan dengan makna ini rahasianya. Pembuka jenis kebaikan. Masuk al di sini. Maka surah Al-Fatihah, seluruh ayatnya, kalau dipelajari dengan benar dan diamalkan, dia akan membuka semua jenis kebaikan yang diharapkan dalam hidup. Orang ingin sukses, pelajari Al-Fatihah, maka akan dibuka kesuksesan. Ada yang sakit, ingin mendapat kesembuhan cepat, pelajari Al-Fatihah. Di situ ada rahasia bagaimana mendapatkan kesembuhan cepat dari Allah. Orang ingin rezeki, ingin ilmu, pelajari Al-Fatihah. Maka di situ ada nilai-nilai kebaikan yang cepat dibuka. Makanya satu-satunya surah dalam Al-Quran yang banyak namanya sesuai dengan objek kebaikannya hanya Al-Fatihah. Dia disebut Asy-Syifa karena di dalamnya ada kandungan untuk mempercepat datangnya kesembuhan dari Allah. Ada kepala suku di Arab dulu tersengat kalajengking Arab. Racun masuk ke dalam sampai sekarat. Secara medis nggak bisa, semua angkat tangan. Datang rombongan sahabat, yang tadinya mampir ditolak, kemudian dikejar. Ada nggak yang bisa menyembuhkan di antara kalian? Satu orang mengangkat tangan. Kata orang ini, insya Allah, bukan saya akan sembuhkan, kalau Allah berkehendak. Dibawa orang ini, kemudian menghadap pada kepala suku tadi, dilihat kondisinya, dibacakan Al-Fatihah. Hanya sekali baca. Tidak diulang, tanpa wasilah apapun, begitu dibacakan, selesai baca, sembuh orangnya. Nah, ini pembuka semua jenis. Makanya dalam setiap keadaan seringkali dibaca Al-Fatihah, Fatihah, Al-Fatihah. Tapi persoalannya, kok orang dulu bisa sekali baca sembuh, orang sekarang ratusan ribuan kali nggak sembuh-sembuh gitu. Persoalannya apa? Nah, rahasia Al-Fatihah ada di ayat kelimanya. Ini yang mau saya sampaikan. Ini hadis qudsi di sini. Ya. Ayat kelima, yuk kalau kita hitung dari Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka
iyyaka nasta'in. Saya bacakan hadis qudsinya, ini yang mengiringi ayat ini saat diturunkan. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari riwayat sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, qala Rasulullah SAW, saya mendengar Rasulullah SAW berkata, qala Allah azza wa jalla, kata Nabi, saya mendengar Allah menyampaikan di hadis qudsi, qasamtu shalah baini wa baina abdi, saya bagi salat kepada dua bagian antara aku dengan hambaku, wali abdi ma sa'al, dan kalau hambaku benar menunaikan tugasnya, maka aku akan kabulkan apapun yang ia minta pada saat itu. Nah, ketika menyebut kalimat salat, ternyata yang disebut Al-Fatihah. Idza qala al-'abdu, jika seorang hamba benar membaca alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah azza wa jalla, maka Allah akan menjawab, hamadani abdi, hambaku sedang memujiku sekarang. Idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, jika seorang hamba berkata ar-rahmanir rahim, qala Allah azza wa jalla, Allah menjawab, asna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku sekarang. Idza qala al-'abdu malik yaumiddin, jika hamba membaca malik yaumiddin, qala Allah azza wa jalla majjadani abdi, maka Allah langsung menjawab, hambaku sedang mengagungkanku sekarang. Gini, maksud kalimat ini pembuka yang 4 ini, kata para ahli hadis, salah satunya ingin memberikan gambaran kepada kita bahwa setiap beraktivitas, rasakan kita dipersaksikan oleh Allah. Itu poinnya. Saya ulang ya, kalau Anda ingin mendapatkan janji dari kemuliaan Al-Fatihah ini, maka rumus yang pertama, kata para pakar hadis, rasakan setiap kali kita berinteraksi, sekalipun hanya berkata itu, rasakan Allah mengawasi kita. Itu yang disebut ihsan namanya. Apa namanya? Ihsan. Itu ada di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8, paling kiri sebelah atas. Hadis Muslim. Nomor hadis yang ke-8. Di Al-Arba'in, nomor hadis yang kedua. Riwayat Umar bin Khattab. Ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yara. Perhatikan baik-baik. Anda jadikan, kata Nabi, ini rumus cepatnya, kalau semua hidup ingin dimudahkan oleh Allah, semua ingin dibuka kebaikannya, maka pertama, jadikan semua aktivitas kita sebagai ibadah. Itu poinnya. Yo, teman-teman yang kerja, niatkan ibadah. Kalau Anda cuma kerja aja, jangankan Anda, yang belum beriman pun kerja juga. Coba cek. Anda bisnis, dia bisnis. Bisnisnya sama dengan Anda. Anda kerja, dia kerja. Kerjanya sama dengan Anda. Di kantor yang sama, jamnya sama, pekerjaannya sama. Dia belum beriman, Anda beriman.